Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Belum juga 24 jam Dokter Tipah keluar dari pemeriksaan dan tidak jadi ditahan, sahabat. Kita semua kembali di Buah Pangling. Bayangkan kalau videonya sudah beredar viral lagi, bagaimana dia mengklaim, dan ini sangat serius, bahwa terjadi perubahan pasal termasuk penggantian barang bukti, bahkan modifikasi lokus dan tempus katanya. Dan inilah yang sebenarnya kita takutkan selama ini. Sebab betul bahwa klaim ini kedengarannya seperti dramatis, tapi terdengar serius. Tentu yang menjadi pertanyaannya, apakah ini benar atau bagaimana? Atau ini adalah strategi lama yang mereka mainkan, kembali membangun framing agar para penyidik terlihat tidak berintegritas. Karena itu pada malam hari ini kita akan membahas ini secara keras, kritis, dan tanpa basa-basi. Coba kita lihat dulu videonya. Lawyer, Jumur. Sektornya Jumur ya. Baik. Tadi Pak Komardin nggak ke sini ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya Dr. Tipah sudah menjalani setengah ya sesi pertama dari pemeriksaan saya sebagai tersangka. Saya tadi didampingi oleh dua kuasa hukum saya, Pak Muhammad Taufik bersama dengan Pak Tony Sudartono. Ya, kami berdua, saya didampingi oleh beliau berdua. Alhamdulillah sekitar 20 pertanyaan ya, sekitar 20 pertanyaan, dan saya rasa ini baru pembukaan ya, baru pemanasan ya. Jadi perkiraan saya, karena memang ini adalah beda dengan tiga kali yang pertama dulu, maka memang dan yang menarik adalah pasalnya pun diganti ya. Jadi pasal-pasal itu diganti, pasal-pasalnya diganti, lokus tempus juga diganti ya. Kemudian juga barang buktinya juga diganti juga. Ya. Jadi ada 38 ya, ada 38 video itu yang tidak sama dengan waktu saya diperiksa untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi cilaka betul ini para penyidik ya. Sudah berkorban perasaan membebaskan mereka, tapi kembali di framing, dan ini video sangat viral. Artinya apa yang dilakukan oleh para penyidik, kalau benar ya apa yang disampaikan oleh Tipah ini kan pelanggaran besar sebenarnya ini. Cuma yang kita ragukan bahwa ini benar, bahwa ini hanya framing. Karena kenapa Tipah tidak laporkan ke Propam? Kenapa keluar-keluar di media? Ini pertanyaan besar ini. Dan ini sepertinya pernyataan yang beredar ini pada saat sesi pertama dia diperiksa, pada saat dia istirahat ya. Jadi dia cuap-cuap. Di belakangnya itu kan sudah tidak ada pernyataannya ya. Mungkin karena sudah ditekan, sudah takut, sudah diancam, atau jangan-jangan itu bagian dari deal sebagaimana yang sudah beredar viral bahwa mereka hari ini tidak berani lagi karena ada perjanjian mungkin di belakang layar untuk tidak bicara lagi. Karena bisa dibayangkan sahabat itu, kalau kita mau analisa videonya ya yang pendek itu, saya cuplikan di awal, luar biasa ya. Barang bukti diganti, menuding lokus dan tempus perkara dimodifikasi. Ini bukan klaim kecil ini tuduhan berat terhadap aparat penegak hukum. Makanya menjadi aneh, alih-alih dia membuat laporan resmi kepada Propam, ya Tipah lebih memilih membuat video ini viral. Nah, kalau benar penyidik melakukan kesalahan fatal ini, kan kenapa tidak dilaporkan ke Propam? Itu kan jadi pertanyaan, kenapa malah membuat drama ke publik? Ini kan pertanyaan pertama sebenarnya yang harus dijawab oleh Tipah ini. Apakah ini sengaja dilakukan dalam rangka membangun propaganda lagi? Makanya rugi Pak polisi sebenarnya melepaskan mereka. Salah satu alasan tidak menahan orang itu yang sudah menjadi tersangka
Karena jangan sampai mengulangi perbuatan yang sama. Ini belum cukup 24 jam dia sudah ulangi. Cilaka betul ini, cilaka 12 pas ini para penyidik ini di Polda Metro Jaya. Karena pada prinsipnya kan kita tahu semua ya, bahwa dalam hukum acara pidana itu yang namanya perubahan pasal, sesungguhnya itu bukanlah keanehan. Ketika penyidikan sudah berkembang, itu pasal-pasal itu bisa disesuaikan, dan itu tercatat resmi, ada dokumen, ada tanda tangan dan seterusnya. Dan perubahan pasal itu bukan bukti kriminalisasi, tapi itu hanya merupakan rangkaian bukti penyidikan berjalan. Jadi kalau tipe mengatakan bahwa pasal diganti, itu harus disertai dengan bukti dokumen, bukan sekedar narasi dramatis. Makanya sesungguhnya kalau betul itu dilakukan oleh polisi, laporkan saja ke penyidikan, ke propang. Jangan keluar-keluar bos, karena kau mengulangi perbuatanmu. Dan itulah yang sebenarnya dari awal saya mengatakan kalian semua ini harusnya ditahan, tidak boleh dibebaskan. Karena narasi-narasi seperti ini kan menyudutkan para penyidik ini. Kasihan sekali ini penyidik, kasihan betul. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Yang namanya barang bukti itu dalam hukum pidana, saya kira sangat jelas proseduralnya. Ada catatan penerimaan, ada nomor registrasi, dan setiap perubahan sekecil apapun harus ditandatangani dan dilaporkan. Penyidik itu tidak bisa mengganti barang bukti seenaknya tanpa meninggalkan jejak administratif. Jadi kalau ada tuduhan, ya harusnya tipe jangan menuduh seperti ini tanpa ada bukti. Coba buktimu di mana? Kenapa tidak dilampirkan? Kenapa hanya dalam bentuk video emosi? Betul-betul kamu ini provokator ulung. Inilah yang saya maksudkan, bahwa mereka ini bukan peneliti. Mereka ini adalah provokator. Dan hal seperti ini kan sudah berulang-ulang dilakukan, narasi tanpa bukti. Sama ketika dia mengatakan bahwa lokus dan tempusnya dirubah, padahal itu adalah fondasi utama dalam sebuah perkara. Mengubahnya tanpa alasan membuat berkas-berkas otomatis cacat secara fatal. Oleh karena itu, jika penyidik melakukan itu, maka seharusnya tipu ini punya senjata emas untuk membatalkan seluruh proses hukum. Astagfirullah, benar-benar ini makhluk yang satu ini tidak ada habis-habisnya dia melakukan framing terhadap para penyidik. Nah inilah yang membuat aneh ya, karena bukannya melapor ke propam atau misalnya dia melakukan gugatan pra peradilan saja. Intinya bahwa tidak ada bukti resmi dia mengeluarkan pernyataan seperti ini, kan kasihan sekali sebenarnya ini makhluk semua ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, pola komunikasi seperti ini, karena ini sudah sering terlihat ya, hanyalah bentuk delegitimasi terhadap penyidik. Artinya dia memposisikan diri sebagai korban kriminalisasi, dan selain itu dia membangun simpati publik, lalu abaikan bukti, perkuat drama, lempar isu baru ketika sudah basi ini narasi lama. Dia mau kembali cuap-cuap lagi ke permukaan. Dan klaim terbaru tipe ini saya kira adalah pola yang sama. Penyidik diserang karena mereka seolah-olah menjadi korban politik. Dan ini yang disebut dengan strategi komunikasi sahabat ya. Karena itu sekali lagi apa yang dilakukan tipe ini hanyalah propaganda sebenarnya. Dan untungnya kita semua ini kan sudah paham. Cuma masalahnya kan berapa orang yang paham. Kalau dikonsumsi oleh rakyat yang kuculuk para pengikutnya, nah ini menjadi bahan gorengan lagi. Dan benar saja video ini kan saya dapatkan dari video-video yang memang selama ini melakukan serangan terhadap kinerja kepolisi dan Pak Jokowi. Muncul pertanyaan, siapa yang diuntungkan kalau ada isu-isu seperti ini? Ya pasti tipe CS lah yang untung. Karena apa? Bayangkan saja kalau kemudian publik percaya bahwa penyidik jahat, maka fakta hukum kemudian menjadi kabur, sehingga opini lah yang akan menggantikan bukti. Sebab itu sahabat, narasi tipe ini
Sejujurnya tujuannya hanya satu, mendelegitimasi aparat sebelum aparat mendelegitimasi narasi mereka. Itu saja. Jadi ini peran narasi sebenarnya. Karena itu kenapa saya up, karena ini penting diviralkan sehingga kita semua bisa memberikan pengawasan dan pengawalan terhadap kasus ini, bahwa lagi-lagi penyidik disalahkan kasihan padahal sudah berbaik-baik hati membebaskan mereka, tidak menahan mereka. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.